kembali lagi setelah nonton film Inang. Ya. Filmnya udah tayang ya dari minggu lalu. Kita juga udah review. Betul banget. Jadi kita mau bikin listicle. Kita nyari list film yang nyerempet-nyerempet sama tema Inang. Terus kita jadi ingat beberapa film horor. Rata-rata banyak ya? Iya, yang banyak. wanita hamil. Karena apa ya? Bukan sesuatu yang asing. Perempuan hamil ada di film horor itu gitu. Kita sering menjumpai lah. Ada itu yang cuma sebentar-sebentar doang, kayak di Bayi Ajaib ya kan, buat ningkatin kengeriannya tuh kan, yang pas adegan bayinya pindah ke belakang tuh kan. Itu ngeri. Ya atau kayak Inang itu yang dari awal sampai akhir ada gitu, yang emang fokusnya ke dia gitu. Benar. Atau kayak itu Rumah Kuntilanak, Pak. Anda mengingatkan film favorit saya. Apalagi sih banyak sih. Banyak. Rumah Darah juga iya, ada yang hamilnya. Apalagi ini film-film Joko Anwar kan, selalu menghadirkan semua. Walaupun bukan karakter sentral gitu, tapi selalu ada tuh. Ada wanita hamil di dalamnya. Gitu. Bener banget. Tapi sebenarnya tujuannya apa ya ada karakter wanita hamil? Menurut gua apa ya? Menurut gua biar lebih naas aja sih. Bener. Kayak lu udah berkeluarga gitu kan, pasti jadi kayak lebih simpatik gitu, lebih peduli gitu kan. Kayaknya tuh bisa dibikin lebih gitu loh. Bisa diperes cuy. Iya. Biar lebih. Apalagi kalau penontonnya perempuan juga, Pak. Ya, bener. Pasti lebih relate. Makanya kita kumpulin ya, ada 5 film. 5, Pak. 5 film horor. Kirain 100. Waduh, nanti nggak bisa habis. Iya. 5 aja ya. 5 dulu aja. Kita rekomendasikan 5 film terbaik lah versi kita lah. Harus dimention. Harus dimention sih. Harus dimention, Pak. Iya. Beranak dalam kubur. Ngeri, guys. Bukan versi 2000. Iya. Waduh. Oh iya, bukan versi yang modern. Semut banget Bang ini. Ini adalah film yang menurut gue jarang dilakukan film-film horor sekarang karena penampakannya sedikit, Pak. Dia tuh dari awal di treatment buat jadi psychological horror. Oke, menarik ya. Itu filmnya kalau nggak salah 1,5 jam ya. Tapi selama 1 jam itu nggak ada Pak yang namanya penampakan, Pak. Ini kan konflik kakak adik ya. Dari kecil berantem gitu kan sampai dipisahin, sampai akhirnya ketemu lagi gara-gara pas udah gede gara-gara bapaknya sakit. Jadi ketemu lagi tuh Susana dan kakaknya si Miko Wijaya yang pokoknya kayak kalau sekarang kayak karakter-karakter sinetron jahat gitulah. Iya Pak, kita sejam pertama benar-benar dibangun buat benci sama karakter Miko Wijaya ini Pak. Susananya kan pada akhirnya nanti singkat cerita dicelakakan kan sampai akhirnya dinyatakan meninggal dan dikubur. Makanya judulnya beranak dalam kubur. Soalnya dia dalam kondisi hamil tuh. Kalau di dalam kamar jadi beranak dalam kamar. Muncullah Pak orang-orang rumor, wah ada setan nih, setan apa beranak dalam kubur gitu. Baru Pak di situ penampakan 30 menit terakhir film lah. Iya. Dan itu pun sedikit-sedikit Pak. Dan itu minimalis banget, rambut panjang, gaun panjang, jalan doang Pak. Gitu. Wah, itu udah ngeri. Tapi ngerinya dapat banget menurut gue. Nonton Beranak dalam kubur 1971 ya. Ingat ya, jangan salah film. Bukan Bernapas dalam Kubur ya. Oh iya, itu ada lagi. Kayaknya ada film judulnya yang menarik ya, Inside. Dari judul aja sebenarnya menyiratkan. Udah menyinggung di dalam apa gitu kan. Di dalam perut. Gelombang film-film sadisnya Prancis. Oh iya benar. Atau disebut juga dengan French Extremity kalau ada yang tahu ya. Salah satunya itu selain Inside ini ada Martyrs. Itu yang terkenal. Ada Frontiers. Oh iya, Frontiers. Ya kan? Sama filmnya Alexander Aja. High Tension. Cuma di rumah, tapi benar-benar wah habis-habisan banget lah. Dengan karakter utamanya karakter wanita hamil yang bikin kita justru jadi salah fokus gitu. Padahal ternyata nanti di akhir ada twist. Kenapa ada penjelasan kenapa sih cewek misterius yang tiba-tiba datang ingin ngebunuh, ingin mengambil anak si protagonis ini ada penjelasannya gitu. Kita dibikin simpatik dulu nih sama si cewek ini nih, si cewek yang hamil ini. Ini jadi inspirasi Rumah Darah kan? Kan Rumah Darah 2009 ya, yang kita tahu ya. Ini 2007. Ini duluan kali ya. Masih hamil dan nggak suka darah jangan ditonton dulu ini. Harus dilewatkan ya. Kecuali ekstrim juga ibu hamilnya gitu. Kecuali kalian benar-benar ngidamnya pengen nonton film yang sadis-sadis kan mungkin ada nggak tahu juga kan? Iya, kita nggak tahu juga. Kesukaan orang beda-beda. Ya sama tahu sinetfil gitu ibunya ngidamnya pengen nonton film-film kayak Inside nggak tahu juga. Lanjut, wah ini film lebih modern lagi Pak. Lebih modern nih. Lebih modern lagi. Tadi Beranak dalam Kubur jadul horor psikologis udah klasik ya. Terus yang berdarah-darah ekstrim udah Inside. Sekarang ada ini Pak, mewakili dark comedy Pak. Judulnya Revenge. Kalau gue merangkumkan tuh kayak balas dendam ala I Spit on Your Grave. Lu udah nontonnya? Tapi dibalut dengan dark comedy.
Anjay. Makin aneh. Ya. Soalnya nanti premisnya tuh ada ibu-ibu yang ngidam, Oke. tapi ngidamnya bukan rujak, Pak. Oke. Atau pengen apa biasanya kalau yang ngidam-ngidam normal? Martabak. Martabak gitu, malam-malam, subuh-subuh minta martabak kan. Iya. Tapi ini ngidamnya bunuh orang, Pak. Katanya sih dia dibisikin, Pak, sama bayinya. Bayi gaib, Pak. Dia kan mau balas dendam, premisnya itu balas dendam. Cowoknya itu meninggal karena orang-orang ini gitu. Jadi dia pengen balas dendam ke orang-orang. Dengan bantuan jabang bayi ya. Iya, tapi dengan dibisikin, "Lu bunuh aja tuh dia." Digorok, Pak. Potong, Pak, anunya, Pak. Makanya ngingetin sama Spit on Your Grave. Iya, benar-benar. Brutal ya, brutal. Kayak bertanya-tanya nih gue juga sepanjang film. Ini tuh emang beneran Film sadis. emang beneran bayinya kesurupan Lucifer atau cuma di kepala. Ibunya doang. Ya. Kan kalau lagi hamil kan suka Iya, macam-macam biasanya kan. suka aneh-aneh. Hormon Pak, Iya. katanya. Tapi ini pengennya ngebunuh orang. Selanjutnya tadi kan udah ada yang klasik, terus ada yang brutal, terus ada yang dark comedy. Dark comedy. Nah sekarang yang filosofis Pak, dikit aja. Yang lebih ke drama. Iya, lebih ke drama. Walaupun ada unsur horor tapi lebih banyak ke drama. Iya. Dan judulnya ini udah sangat mewakili juga. Oh iya, judulnya pas banget ya. Mother. Pakai tanda seru ya. Tanda seru. Ingat ya, ada tanda serunya di belakang. Ini 2017, Darren Aronofsky ini. Bener. Dan dia bikin sama pacarnya ya waktu itu, Jelau. Iya kan Jelau waktu itu pacarnya, Pak. Oh iya. Pas bikin film ini. Di antara kalian kalau ada yang udah nonton film ini pasti bertanya-tanya sih awalnya ya. Sama, Pak. Ini film apa ini? Gitu ya. Gue sebelum nonton nggak diceritain ya. Belum. Ini film apaan sih? Gitu. Sebelum gue nonton ya pas nonton. Anjing film apaan sih? Ngomongin mother, tapi mother apa gitu ya? Mother apa di sini? Ibu pertiwi kan? Iya, ya itu Pak ada alegori atau pesan tersembunyi soal nggak hanya dari kalau mothernya ini ternyata adalah Mother Earth, planet bumi. Planet bumi banyak ini. Nanti kan ada misalnya si tamunya itu kayak manusia gitu yang justru merusak bumi. Iya, bisa aja itu tamunya pertama adalah Adam ya. Iya, kalau itu masuknya ke religi. Religi ya kan? nanti kan ada Adam, ada Hawa, ada anaknya Adam Hawa. Si suaminya itu nanti diumpamakan sebagai Tuhan ya. Iya. Ntar ada Yesus, ada pengorbanan, ada perang, ada. Makanya gua anjing. awal-awal kayak ini film biasa aja, drama suami istri ya. Terus pas datang tamu pertama, Langsung. waduh, mulai ini nggak bener nih kayaknya. Di rumah kayak ada kerusuhan. Kayak film ada di Netflix Athena itu. Tapi di dalam rumah gitu. Gila, gue gila. Bisa banget bikin film kayak gini. Bisa gila. Gue denger si Darren Aronofsky ini nulis skripnya cuma seminggu. Waduh, Asli. Jadi dia kayaknya lagi kerasukan, Pak. saya bikin film gue bingung deh. Kadang-kadang. Ya emang sih filmnya dia kan dari dulu emang begini ya. Ini benar-benar wadaw banget sih kalau Benar. Dan di sini mothernya yang diperankan sama Jelau ini juga hamil nanti. kontroversial. Iya, itu kontroversial karena dia melahirkan Yesus. Katanya. Ada ya menurut perumpamaan. Menurut perumpamaannya gitu kan, alegorinya alegorinya religi gitu kan. gitu. Nanti kan kayak ngambil unsur-unsur Alkitab kan. Biblical. Iya, biblical. Kayak gitu. Dan itu kontroversi sih emang. Iya. Tuhan masa Tapi kan itu jatuhnya kayak apa ya? Kayak pengorbanan. dan intens emang Intens, filmnya parah intens. Lu nontonin itu kayak nggak berhenti cuy. Ada perumpamaan juga kayak Tuhan tuh kayak sayang banget nih, saking sayangnya Iya. sama manusia gitu. Dia nggak mempedulikan Iya. bumi. Bener. Kalau ngomongin artinya ya, tapi bagus sih maksudnya. Jadi diomongin kan filmnya. Iya. Ada di Netflix kalau nggak salah Pak. Udah nggak ada? Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Sekarang ada di Prime Video. Oh ya udah nggak apa-apa. Sempat ada emang di Netflix. Iya, waktu itu ada di Ada, Netflix. benar sempat ada. Akhirnya kita ke rekomendasi terakhir ya. Inang. Sampai juga nih ke ini raja terakhir. Ketua. Lagian kalau kita ngomongin film horor dengan ada unsur wanita hamil, pasti ngingetnya langsung film ini, Pak. Rosemary Baby. Rosemary's Baby. Ini tahun 68 ya. Selama itu cuy. Filmnya Pak Roman Polanski, salah satu dari trilogi Apartemen. Nah itu gua nggak tahu tuh sisanya tuh apa aja sih. Ada Repulsion The Tenant sama Repulsion. Ya. Nah itu gua nggak tahu. Gue pas nonton Inang berharap, teringat dan berharap Inang bakal seperti ini dengan treatment lokal, mistik lokal Jawa gitu kan. Dengan si protagonis si Mia Farrow-nya ini kan dengan udah hamil, udah kayak hopeless banget. Udah kita tuh dikasih lihat tuh nggak hanya dari secara psikologisnya dia yang lama-lama jadi paranoid kan dengan halusinasi gitu, tapi juga
perubahan fisik Pak dari Iya. yang awalnya Hamil yang segar iya pada umumnya. segar gitu lama-lama matanya hitam gitu. Perkembangan karakternya Iya, menarik. perkembangan karakternya menarik banget gitu. Kita benar-benar diajak buat ikutan paranoid juga. Padahal kayak nggak ada Apa-apa. apa-apa. Di treatment sama Roman Polanski tuh horor realistik kejadian sama Mia Farrow itu bisa juga kejadian Iya, sama kita-kita gitu. Jangan-jangan ini Beranak Dalam Kubur inspirasi, Pak. Psychological dulu lah kita bikin. Kan tahun 71 dia filmnya. Mungkin kalian punya rekomendasi juga ya. Benar. Yang karakter utamanya wanita hamil. Iya, selain dari film-film yang kita sebutkan nih, wah kurang nih harusnya film ini masuk juga nih, silakan lah Tulis lah di komen ya. kolom komentar sebanyak-banyaknya. Betul banget. Dan gue juga pengen tahu sebenarnya apa alasan lain ya karakter utamanya wanita hamil gitu. Pemilihannya kenapa harus wanita hamil? Mungkin kalian punya alasan sendiri gitu ya. Siapa tahu bukan cuman hanya untuk menarik simpati lebih dalam. Mungkin ada sesuatu simbol rahasia. Oh, bisa jadi. Siapa tahu bakal ada list-list horor yang lebih gila lagi ya. Horor di basement misalnya Anjir. gitu, list horor-horor yang Banyak, Pak. di basement kayak The Black Phone gitu. Iya. Nanti kita pilih yang terbaiknya doang ya. Boleh silakan lah, pasti masukan. Seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Rangga di Kritik Film. Kritik Film. Dan ya udah, selamat merayakan hari Halloween. Bye bye.